Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Nur Safitri. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial pembelajaran mengenai cerita fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Fabel bersifat didaktis untuk mendidik. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia dan untuk mendidik masyarakat. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh utama yaitu binatang. Yang kedua, alur ceritanya sangat sederhana. Yang ketiga, cerita singkat dan bergerak cepat. Yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Yang kelima, gaya penceritaan secara lisan. Yang keenam, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Yang ketujuh, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Struktur teks cerita fabel. Yang pertama, judul. Judul adalah kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk pengenalan waktu, tempat, dan karakter atau tokoh. Yang ketiga, komplikasi, yaitu bagian di mana muncullah masalah atau konflik cerita. Yang keempat, klimaks adalah konflik mencapai puncaknya sebuah masalah. Yang kelima, resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Yang keenam, koda. Koda adalah pesan moral dari pengarang. Tetapi tidak semua pengarang menyantupkan koda pada ceritanya atau penyelesaian masalahnya. Jenis-jenis fabel. Dilihat dari waktu kemunculannya, fabel dapat dikategorikan ke dalam fabel klasik dan fabel modern, yaitu yang pertama, fabel klasik. Fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskannya secara turun-temurun lewat sarana lisan. Ciri-ciri fabel klasik. Yang pertama, tema sangat sederhana. Yang kedua, cerita sangat pendek. Yang ketiga, kental dengan petuah atau moral. Yang keempat, sifat hewani masih melekat. Yang kedua, fabel modern. Fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Ciri-ciri fabel modern sebagai berikut. Yang pertama, cerita bisa pendek atau panjang. Yang kedua, tema lebih rumit. Yang ketiga, kadang-kadang berupa epik atau saga. Yang keempat, karakter setiap tokoh unik. Cara menyusun atau membuat teks cerita fabel. Yang pertama, amatilah perilaku binatang yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan hal yang menarik yang kamu amati sehingga menjadi tema tulisanmu. Tema yang disarankan berkaitan dengan kebaikan yang dapat diambil dan dari perilaku binatang. Yang kedua, buatlah kerangka teks cerita fabel yang terdiri atas struktur teksnya, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kamu juga harus ingat bagian yang termasuk orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang ketiga, buatlah ide pokok atau gagasan yang ingin kamu tulis di dalam keempat bagian teks tersebut. Yang keempat, hubungkan antara ide pokok pada setiap bagian itu dengan menggunakan kata sambung yang sudah kamu pelajari. Jika perlu, kamu mampu membuat dan menambahkan kalimat lain
sehingga teksmu menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Yang kelima, ketika menyusun teks berdasarkan hasil pengamatanmu itu, kamu harus menerapkan unsur kebahasaan seperti ejaan, pilihan kata, tanda baca, dan kalimat. Yang keenam, setelah kamu berhasil menyusun teks cerita fabel, baca dan cermati lagi teks hasil karyamu itu. Lengkapi kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kemudian, diskusikan karyamu itu dengan gurumu. Mintalah dia membaca dan memeriksanya. Jika sudah dianggap sempurna, publikasikanlah teks yang telah kamu susun tersebut di majalah, dinding sekolah, atau kamu dapat mengirimkannya ke media massa di daerahmu. Sebelum dipublikasikan, perbaiki hasil teks yang disusun sesuai dengan masukan teman atau gurumu. Kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Kaidah kebahasaan atau yang biasa disebut juga sebagai unsur kebahasaan merupakan ciri dari bahasa yang digunakan dalam suatu teks cerita fabel. Adapun berikut akan saya jelaskan unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks cerita fabel sebagai berikut. Yang pertama, kata kerja. Salah satu kaidah atau unsur kebahasaan dalam sebuah teks cerita fabel adalah adanya kata kerja. Kata kerja dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Yang kedua, kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang, mengangkat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Contohnya, diam. Yang keempat, penggunaan kata sandang si dan sang. Pada teks cerita fabel, sering sekali adanya penggunaan kata sandang si dan sang. Berikut merupakan penggunaan kata sandang si dan sang yang ada pada teks cerita fabel. Contohnya, kata sandang sang yaitu sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat yang ia suka. Kemudian, contoh kata sandang si. Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Yang kelima, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Dalam teks cerita fabel biasanya digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di, dan keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Contohnya, dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Contoh yang kedua, pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Yang keenam, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intrakalimat. Kata akhirnya biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam teks. Contohnya, contoh yang pertama, setelah mendengar berita kebakaran itu, Amir pergi keluar, kemudian berlari, lalu berteriak sambil menangis. Yang kedua, lalu sang semut memegang erat ranting itu. Contoh yang ketiga, kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Contoh yang keempat, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Adapun contoh cerita fabel yang berjudul Lebah dan Semut.
Dahulu, pada zaman Nabi Sulaiman, hidup banyak sekali lebah. Salah satu di antaranya adalah Dodo. Dodo adalah anak lebah yang telah ditinggal mati ibunya. Waktu itu, ibunya meninggal digigit kalajengking. Kini, ia hidup sebatang kara. Oleh karena itulah, ia memutuskan untuk hidup mengembara. Hingga akhirnya, ia tiba di gurun pasir yang luas. Di tengah gurun pasir itu, Dodo merasa haus dan lapar. Aku harus segera mencari makanan dan air. Tapi aku harus mencari di mana? Pikir Dodo. Tetapi Dodo tidak mau menyerah. Di tengah gurun itu, Dodo merasa haus dan lapar. Aku harus segera mencari makan dan air. Tapi aku harus mencari di mana? Pikir Dodo. Tetapi Dodo tidak mau menyerah. Ia bersikeras mencari makanan dan air. Setelah cukup lama terbang, dari kejauhan Dodo melihat air dan makanan. Namun setelah mendekat, ternyata yang dilihatnya hanyalah hamparan pasir yang luas. Maka dengan kekecewaan Dodo kembali terbang menyelusuri guruan. Tidak berapa lama kemudian, ia bertemu dengan seekor semut yang sedang kesusahan membawa telurnya. Dodo pun mendekati semut itu. "Hai semut, siapakah namamu?" "Namaku Didi. Namamu siapa?" "Aku Dodo. Kamu mau jadi sahabatku?" Didi mengangguk senang. "Baguslah. Kalau begitu, mari kita mencari air dan makanan bersama." Didi kembali mengangguk. Mereka bergegas pergi dan mencari makanan. Setelah cukup lama menyusuri gurun, mereka menemukan sebuah mata air yang bersih dan segar. Di samping mata air itu terdapat sebatang pohon kurma yang berbuah lebat dan sangat manis. Didi dan Dodo sangat gembira. Mereka segera minum dan makan sepuasnya. Setelah mereka benar-benar kenyang, mereka segera mencari tempat tinggal. 2 hari kemudian, mereka menemukan tempat tinggal yang menurut mereka tepat, yaitu di sebuah padang rumput yang luas. Mereka tidak akan kekurangan makanan karena di tepi padang rumput itu terdapat banyak pohon buah-buahan dan sebuah mata air yang sangat bersih. Didi dan Dodo hidup dengan rukun. Semakin hari persahabatan mereka semakin erat. Mereka pun hidup dengan aman, tentram, dan bahagia. Sekian tutorial pembelajaran mengenai cerita fabel dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.